Welcome to Coach Potato ID, nama gua Roy, dan kali ini kita akan membahas mengenai film Justice League Snyder Cut. Warning spoiler alert bagi kalian yang belum menonton film Justice League Snyder Cut, so resiko ditanggung sendiri ya. Okay, first impression about this movie, wow, this is a completely different movie bro. Pada awalnya sih gue pikir ini bakal kurang lebih sama versi sebelumnya, versi Joss Whedon di tahun 2017. Tapi setelah menonton film ini, gue jujur ya, sebelumnya itu gue merupakan fans berat dari Marvel. Tapi setelah nonton video ini, gue jadi kayak sedikit berpaling gitu. Dengan adanya alur cerita dari prolog dan juga part-part bagian awal, gue jadi mengerti, oh ini toh maksudnya bagaimana Steppenwolf dan juga Darkseid turun ke bumi. Dan ternyata Mother Box itu aktif ketika sang Superman itu mati di film Batman vs Superman. Dan by the way, Steppenwolf di sini itu kelihatan sangat berbeda ya. Kalau di film sebelumnya dia kayak biasa aja gitu, cuman kayak manusia biasa, nggak ada sosok villainnya. Tapi di sini tuh dia kayak lebih serem gitu loh. Dan di sini tuh kita lihat kalau Steppenwolf ternyata dia itu ingin mengembalikan kehormatannya ke Darkseid. Dan di sini tuh ada personal issue antara Steppenwolf dengan Darkseid dan juga The Zod. Oke, pada adegan perang antar dewa di sini tuh menjelaskan bagaimana Darkseid bisa kalah dan juga bagaimana Mother Box bisa ada di bumi. Dan di sini gue baru tahu ternyata di bumi itu rasanya telah terbagi, ada ras Amazon, Atlantis, ada manusia, dan mereka itu dibantu oleh para Lantern. Dan di sini juga scene Zeus melawan Darkseid lebih panjang gitu dibanding film sebelumnya, dan mereka itu seperti membuat persetujuan dan kerjasama mengenai Mother Box. Oke, menurut gue sih di film ini tuh semua superhero-nya lebih reasonable gitu. Terdapat karakter development-nya dibandingkan film versi Joss Whedon di tahun 2017 sebelumnya gitu. Dan kita bisa lihat ketika Aquaman direkrut oleh sang Batman gitu, yang pada awalnya dia menolak, tapi ketika Steppenwolf datang ke Atlantis dan juga menyerang Mera, tiba-tiba dia jadi berubah pikiran gitu untuk save the world ya. Tapi juga sih karena dia dikasih duit ya sama Bruce Wayne gitu. Dan di sini juga scene di film Joss Whedon sebelumnya, yaitu yang ketika Batman bertemu dengan Aquaman, lalu juga si Bruce Wayne, si Batman itu ngomong I heard you can talk to fish, itu di sini nggak ada gitu. Yang menurut gue sih di sini kayak jokes yang nggak penting lah gitu. Lalu juga ketika scene Mera melawan Steppenwolf, ternyata dia itu menggunakan kekuatannya untuk menyedot darah dari hidungnya Steppenwolf. Kalau misalnya di film sebelumnya dia kan cuma dilempar aja, oh ternyata ini alasannya kenapa dia dilempar gitu. Dan ternyata di sini tuh gue pikir Aquaman tuh nggak terlalu kuat sih ya. Mungkin karena dia belum mendapatkan Trisula dari King Atlan, dan juga memang kebanyakan adegan perkelahiannya kan di luar air, yang which is dia kan feel-nya di air gitu. Dan juga adegan dia bersama Vulko cukup memberikan gambaran bagi gua apa yang akan terjadi di film Aquaman. Oke, next, The Wonder Woman. Personalnya sih gue paling suka The Wonder Woman ya dari seluruh karakter di DC ini. Dan menurut gue sih Wonder Woman di film ini jauh lebih berguna gitu dibanding film sebelumnya gitu. Dan membedakan dengan karakter lainnya, dia itu selalu memiliki background sound gitu ketika adegan dia dengan para Amazon. Yang menurut gue sih mirip banget sama film 300 ya. Ya gaya-gaya Snyder lah. Dan menurut gue adegan di bank ketika dia melawan para perampok di sini tuh jauh lebih berbeda gitu dibanding sebelumnya gitu. Dan menurut gue di sini dia lebih cruel gitu. Banyak sekali adegan-adegan pertumpahan darah juga gitu. Seperti perlihatkan sewaktu dia melempar orang itu kan yang keluar ada darah bucat gitu ya. Mengingat sih memang filmnya R-rated gitu ya. Dan menurut gue yang keren tuh dia kayak cepet gitu loh. Bisa mentul-mentulin peluru gitu loh. Beda sama di versi Joss Whedon di tahun 2017, dia kayak cuman slow mo terus nggak jelas gitu lah. Nah, berkat dia juga gue jadi tahu di sini apa sih motif dari Darkseid ingin menginvasi ke bumi, yaitu the anti-life equation. Dan mungkin juga dia menggunakan the anti-life equation itu untuk menslave si Superman dan juga manusia-manusia di bumi. Jadi mungkin di sini ceritanya bakal kayak seperti Injustice lah. Cuma bedanya kalau di Injustice Superman jadi jahat karena motifnya sendiri, tapi kalau misalkan di sini karena di-slave oleh si Darkseid. Oke, lanjut pada karakter The Cyborg. Dan menurut gue sih karakter The Cyborg di sini lebih reasonable ya, dan menurut gue sih menjadi kunci utama di film Justice League Snyder Cut ini ya. Dan di sini gue jelasin kenapa sih dia tampak muram,
Ya karena kecelakaan yang dialaminya yang membuat ibunya mati. Ya basically sebenarnya dia juga mati ya, cuman dihidupkan kembali oleh bapaknya dan juga menjadi robot gitu, jadi cyborg gitu. Dan menurut gue sih karakternya berbeda ya dari versi Joss Whedon. Di versi sebelumnya dia itu gak ada funny-funnynya itu di sini gitu. Dan menurut gue dia itu lebih smart, lebih dark, dan ada motif yang jelas itu kenapa dia mau save the world gitu. Menurut gue konflik utamanya itu muncul ketika ayahnya mati. Nah, di sini juga gue baru tahu alasan kenapa ayahnya mati. Ternyata dia itu ingin menandai The Mother Box dengan sinar laser supaya menjadi material terpanas di bumi, dan juga memberitahu kepada anggota Justice League yang lain ternyata Mother Box itu bisa ditandai gitu. Dan menurut gue sih penampilan dari Cyborg-nya sendiri sih di sini beda banget ya dengan versi Joss Whedon di sebelumnya. Di sini tuh dia lebih keren gitu lah, terutama kalau adegan perkelahian gitu dia pakai helm, terus juga ada tangan-tangan robotiknya, dan menurut gue sih itu keren sih. Oke, lanjut pada karakter The Flash, dan menurut gue sih dia memang ada peran krusial ya di film ini ya. Dan konfliknya itu muncul ketika dia ingin bertemu dengan bapaknya di prison. Dan menurut gue kenapa lebih reasonable? Karena menurut gue sih ketika dia ingin menciptakan semacam Speed Force untuk membantu Cyborg untuk mengaktifkan The Mother Box, dia kayak bisa mengembalikan waktu gitu loh. Dan mungkin juga ini yang menjelaskan bagaimana gambaran film The Flashpoint nanti tahun 2022 ya. Dan menurut gue sih yang lebih make sense lagi ketika di scene akhir gitu. Kalau di versi Joss Whedon di film sebelumnya dia kayak cuman ngebantu orang dan juga anak kecil lalu kabur gitu menggunakan mobil lalu dibantu oleh Superman gitu. Yang menurut gue kayak apa sih gitu kan. Kalau di sini dia ternyata harusnya menciptakan Speed Force lagi untuk membantu Justice League untuk mengaktifkan di Mother Box itu gitu. Dan menurut gue sih peran Flash di sini tuh sebagai pencair dari film Justice League Snyder Cut ini gitu. Ya kan kalian tahu ya kalau film Snyder Cut ini memang dark ya. Terutama sih ketika scene dimana dia direkrut oleh Bruce Wayne, terus tuh dia melawan Superman dan nggak sengaja menabrak Aquaman. Terus Aquaman kayak akhirnya nunjuk dia itu kayak tuh awas aja lu ya. Oke, lanjut pada karakter The Batman. Dan menurut gue sih The Batman di sini tuh lebih dark dari film versi sebelumnya gitu. Dan di sini yang menarik tuh teknologinya jauh lebih keren gitu. Kalau misalkan kalian ingat di scene akhir kan ada dia lagi sama tanknya gitu, yang menurut gue itu sama persis kayak di komik The Dark Knight Return gitu. Dan menurut gue sih karismanya di sini dia lebih ada gitu, terutama waktu dia mencoba untuk mengumpulkan para anggota Justice League, dia ngomong we don't have enough gitu, tapi diubah jadi he has never fought us, not us united. I don't care how many demons he's fought and how many hells, he's never fought us, not us united. Dan konfliknya itu muncul ketika dia mau bertemu dengan Superman. Kalau misalkan kalian ingat di event Batman versus Superman sebelumnya, nah karena itu dia mungkin jadi kayak segan tak segan gitu untuk bertemu Superman gitu. Dan dia juga menurut gua smart sih, karena dia harus mengupgrade teknologinya thanks to Kryptonian ship. Dia juga berhasil menciptakan armor yang bisa menangkis senjata para demon gitu. Tapi ya tetap aja sih dia nggak bisa lawan Superman gitu. Nah sewaktu lawan Superman, untung aja ada Lois Lane. Tapi kalau menurut gua di sini Lois Lane tuh muncul nggak kayak tiba-tiba muncul aja gitu. Kalau misalkan kalian ingat di versi Joss Whedon di sebelumnya dia kayak muncul terus tiba-tiba aja gitu kan, nggak tahu dari mana. Tapi di sini dia diceritain dulu gitu detail kesedihannya ditinggal oleh Clark Kent, Superman. Dan menurut gua sih dari Ben Affleck-nya sendiri ya, dia itu actingnya jauh lebih bagus dibanding versi Joss Whedon yang dulu. Tapi kalian ingat nggak sih waktu di adegan Batman versus Superman ketika Bruce Wayne itu mimpi ketemu sama The Flash dan Flash bilang kuncinya itu Lois Lane gitu. Mungkin ini alasannya ya kenapa dia menghadirkan Lois Lane ketika melawan Superman. Oke, next the Superman. Dan menurut gue Superman di sini tuh jauh lebih keren dari versi Joss Whedon sebelumnya. Udah jelas yang pertama dari penampilannya dia pakai black suit ya. Terus juga dia kayaknya memang sengaja disimpan di akhir karena dia kayak overpower gitu loh. Kalian ingat gak sih waktu dia dikampak sama Steppenwolf? Nggak sengaja dikampak gitu. Dia kayak cuman niup doang gitu, overpowered banget gitu kan. Padahal kan sebenarnya Steppenwolf waktu dia dihadang oleh Wonder Woman, Aquaman, dan juga para Amazon, mereka itu kayak kewalahan gitu. Bahkan panah para Amazon juga nggak mempan gitu sama Steppenwolf. Dan menurut gue sisi manusia dari Superman itu diperlihatkan di film ini gitu, terutama ketika dia bertemu dengan Lois Lane. Dan menurut sang direkturnya sendiri, katanya memang Lois Lane itu sudah hamil dan katanya di masa depan nanti akan menjadi pengganti Bruce Wayne sebagai Batman. Dan memang karakter Superman di sini tuh memang ditakuti ya.
baik oleh para villain maupun oleh para anggota Justice League-nya sendiri gitu. Kalau oleh para villain sudah jelas ya. Kalian ingat sih waktu Steppenwolf lagi ngobrol sama The Salt, dia kan ngomong no Kryptonians, no Lanterns, no Defenders. Nah, yang menjadi concern di sini mungkin ya si sang Kryptonian ini, si Superman gitu. Dan untuk para anggota Justice League, kita sempat diberi gambaran, semacam gambaran mimpi dari Bruce Wayne ketika di masa depan nanti Superman menjadi jahat atau mungkin menjadi jahat ya. Dan nggak ada sama sekali jokes mengenai Superman di wawancara, dan juga dia balapan sama The Flash. Yang menurut gue sih itu kayak jokes nggak penting. Dan di sini ada kejutan cameo, yaitu The Martian Manhunter. Dan menurut gue sih perannya nggak banyak ya, menurut gue kayak nggak penting juga sih sebenarnya ada dia di sini gitu. Tapi yang membuat sedikit surprise menurut gue ketika dia menyamar menjadi Martha Kent. Lalu juga sebelum tamat kita juga diperlihatkan kembali oleh adegan Lex Luthor bersama dengan Deathstroke. Dan memang di sini tuh seharusnya dia itu ngomong ke Deathstroke siapa sih sebenarnya Batman, ya the Bruce Wayne ya. His name is Bruce Wayne. On second thought, we do have something to celebrate. Nggak kayak di film Joss Whedon sebelumnya, dia kan ngomong should we create our own league. Nah, ini nih yang terakhir, yang paling pengen gue bahas, yaitu mengenai scene Nightmare Batman. Sebenarnya sih gue agak kecewa ya, terutama ketika kemunculan Joker di sini gitu. Gue pikir dia bakal punya peran krusial gitu. Dia peran krusial itu peran di dunia nyata gitu. Tapi di sini dia kayak cuman Joker versi Jared Leto, terus cuma didandanin seperti versi Joaquin Phoenix. Tapi tetap sih menurut gue yang agak nusuk ketika dia ngobrol sama Batman gitu. Dan menurut gue di sini Batman agak sedikit creepy ya, dan dia juga agak sedikit jahat gitu ya, terutama ketika dia mention mengenai Harley Quinn dan ingin membunuh Joker. Nah, dan yang menarik di sini tuh ternyata Aquaman dan Wonder Woman itu mati. Dan di sini juga kita perlihatkan Deathstroke ternyata ada hubungan personal ya sama Batman. Mungkin juga ada alasan tertentu kenapa dia mau menjadi teman Batman untuk melawan ya kejadian luar biasa ini gitu di masa depan ini. Dan menurut gue yang aneh nih ya, dari merah gitu. Kan sebenarnya di film Aquaman, merah itu rambutnya kan jadi merah, terus dia pakai baju hijau. Kenapa di Nightmare di masa depan Batman ini dia masih pakai baju yang sama gitu di Justice League? Ya mungkin sih Snyderverse ini akan berbeda ya dengan film-film DC yang lainnya. Lalu Flash di sini juga sangat keren ya. Di sini dia kayak futuristik gitu loh. Dan akhirnya Superman jahat datang, dan kita juga akhirnya mengetahui kenapa sih Superman bisa jadi jahat. Seperti yang dimention oleh Joker, ternyata Lois Lane itu mati. Dan semuanya ini sama persis seperti gambaran masa depan yang diperlihatkan kepada Cyborg ketika dia menyentuh Mother Box. Nah, overall sih gue jujur ya, gue bisa memberikan nilai 9 dari 10 untuk film ini. Dan mungkin sih menurut gue, this is the true Justice League movie that we deserve. Oke, bagaimana opini kalian mengenai film Justice League versi Snyder Cut ini? Share opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Twitter kita di bawah ini. See you soon in the next episode. Bye-bye.